Salam sejahtera untuk kita semua. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan yang pada kesempatan ini mengangkat tema kelahiran baru, menjadi orang benar, dan baptisan. Bacaan Alkitab Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 16 dan sebagai teks introitus Yehezkiel 36 ayat 26. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia sejak lahir ke dunia ini membawa harapan akan kehidupan yang lebih baik. Kita mendambakan perubahan, perbaikan dan pembaruan. Namun pengalaman hidup mengajarkan kepada kita bahwa perubahan lahiriah seringkali tidak cukup. Pendidikan, status sosial, jabatan, maupun keberhasilan materi tidak selalu mampu mengubah hati manusia. Banyak orang tetap terikat oleh dosa, egoisme, dan kejahatan. Meskipun secara lahiriah tampak baik dan religius. Firman Tuhan hari ini membawa kita kepada kebenaran yang sangat mendasar. Bahwa pembaruan sejati hanya mungkin terjadi melalui kelahiran baru. Tuhan tidak sekadar memperbaiki manusia lama, melainkan menciptakan manusia yang baru. Inilah inti dari Injil dan pusat dari iman Kristen kita. Melalui perjumpaan Yesus dengan Nikodemus dalam Yohanes 3 ayat 3 sampai 16 serta janji Allah dalam Yehezkiel 36 ayat 26 ini, kita diajak untuk memahami makna kelahiran baru. Bagaimana kelahiran baru itu membawa kita menjadi orang benar di hadapan Allah, dan bagaimana baptisan menjadi tanda nyata dari kehidupan baru tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Yehezkiel 36 ayat 26 firman Tuhan berkata begini, Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menyingkirkan dari tubuhmu hati yang membatu dan memberikan kepadamu hati yang lembut. Saudara, ayat ini disampaikan Allah kepada umat Israel yang hidup dalam pembuangan dan dosa. Mereka telah gagal setia kepada Allah. Namun Allah tidak berhenti pada penghukuman. Ia menjanjikan pembaruan yang radikal. Apa itu? Hati yang baru dan roh yang baru. Perubahan yang dijanjikan Allah ini, saudara, bukan sekadar perubahan perilaku, melainkan perubahan batin, perubahan pusat kehidupan manusia. Janji inilah yang digenapi secara sempurna di dalam Yesus Kristus, yang membawa kelahiran baru bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata dengan tegas, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nikodemus adalah seorang Farisi, pemimpin agama, dan ahli Taurat. Ia religius, bermoral, dan tentu saja terhormat. Namun Yesus menyatakan bahwa semua itu belum cukup untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Seseorang harus dilahirkan kembali. Kelahiran baru bukanlah kelahiran jasmani, melainkan kelahiran dari roh. Ini adalah karya Allah yang mengubah hati manusia. Sebagaimana angin yang bertiup kemana ia mau,
Kelahiran baru adalah anugerah, bukan hasil usaha manusia. Kita tidak dapat melahirkannya sendiri, saudara, tetapi kita dapat menerimanya dengan iman. Disinilah kita belajar bahwa iman Kristen bukan sekadar warisan, bukan sekadar tradisi atau keanggotaan gereja, melainkan pengalaman hidup yang baru di dalam Kristus. Saudara, Nikodemus masih belum dapat memahami sepenuhnya perkataan Yesus. Hal ini menunjukkan keterbatasan manusia dalam memahami karya Allah dengan akal semata. Yesus kemudian menjelaskan bahwa kelahiran baru berkaitan erat dengan iman kepada anak manusia yang ditinggikan. Yesus mengingatkan kisah ular tembaga di padang gurun. Bangsa Israel yang memandang ular tembaga itu disembuhkan dan diselamatkan. Demikian pula setiap orang yang memandang kepada Kristus dengan iman akan memperoleh hidup yang kekal. Saudara, menjadi orang benar bukan berarti kita tidak pernah berdosa, melainkan kita dibenarkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Kebenaran itu bukan berasal dari perbuatan kita, saudara, melainkan dari kasih karunia Allah. Orang yang dilahirkan baru akan hidup dalam ketaatan, bukan untuk memperoleh keselamatan, tetapi sebagai ungkapan syukur atas keselamatan yang telah diterima. Saudara, Yohanes 3 ayat 16 ini merupakan inti Injil. Kelahiran baru berakar pada kasih Allah. Allah lebih dahulu mengasihi manusia, bahkan ketika manusia masih berdosa. Keselamatan bukan hasil usaha manusia, melainkan pemberian Allah. Setiap orang yang percaya kepada Kristus dipanggil untuk hidup dalam terang kasih tersebut dan meninggalkan kehidupan yang lama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus dinyatakan secara lahiriah melalui baptisan. Baptisan bukan sekadar upacara gerejawi, saudara, melainkan tanda dan meterai anugerah Allah. Melalui baptisan, kita menyatakan bahwa kita telah mati bersama Kristus dan bangkit dalam kehidupan yang baru. Baptisan memanggil kita untuk hidup sebagai orang benar, meninggalkan dosa, dan hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Hidup baru menuntut komitmen baru, arah yang baru, dan kesaksian yang nyata di tengah dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa iman Kristen adalah panggilan untuk dilahirkan kembali. Allah memberikan hati yang baru dan roh yang baru. Di dalam Kristus kita dibenarkan dan dipulihkan. Melalui baptisan kita diteguhkan sebagai umat yang hidup dalam perjanjiannya. Karena itu marilah kita menguji diri kita masing-masing. Apakah kita telah mengalami kelahiran baru? Apakah hidup kita telah mencerminkan kebenaran Kristus? Apakah kita setia hidup sesuai dengan janji baptisan kita? Kiranya Roh Kudus akan terus memperbaharui hati kita, menuntun kita hidup sebagai orang benar dan memuliakan Allah dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.